Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Arbil Aparisi. Di sebelah kanan saya siapa coba? Iya, siapa lagi kalau bukan istri Arbil Aparisi. Di sini saya bareng istri. Kenapa ada istri di sini? Karena kita pengen ngobrolin tentang perjalanan kita mulai dari apa? Hamil. Enggak, pas Dekiel. pas ngelahirin. Kayaknya mau ngebahas hipnobirthing kan? Hipnobirthing ya. Cuman pengen tahu dulu prosesnya gimana dari awal hamil sampai melahirkan Ya itu enggak seperti juga apa? kayak dari awal hamil. Enggak, maksudnya gini deh. Hipnobirthing kan melakukan hipnobirthing kan ada spare waktunya, jadi nggak langsung di pas hamilnya. Apa biar pada tahu juga kayak gitu. Nah, gimana perasaannya punya anak kedua tuh? Ya udah lega sih, udah lahiran. Soalnya kemarin kan lumayan 9 bulan lebih kan ya. Udah lumayan jadi lumayan sering sakit-sakitan, kayak ngeludah terus. Itu tuh apa kata dokter, hipersalivasi gitu. Terus emang ada penyakit GERD juga kan, lambung kayak gitu. Dari pola makan salah, dari makan kan sering makan pedas, asem kayak gitu. Ya. Cuman ada yang nanya, Arbi kan tukang hipnotis, kenapa istrinya nggak dihipnotis biar nggak mual terus, nggak sakit lambung terus? Ya. Karena kan sebenarnya kan hipnotis tuh nggak semua penyakit bisa disembuhin dengan hipnotis gitu kan. Jadi hipnotis tuh, hipnoterapi bukan pengobatan yang ajaib bisa menyembuhkan apa saja. Tergantung dari diagnosa dulu. Jadi kalau misalnya kita mau nyembuhin sebuah penyakit, harus ada diagnosa dulu dari dokter, dari psikiater, dari psikolog. Ini penyakitnya gara-garanya apa? Kalau misalnya penyakit yang disebabkan oleh pikiran, itu bisa dengan hipnoterapi. Tapi kalau misalnya kemarin kan bolak-balik ke dokter, bolak-balik ke rumah sakit karena ada riwayatnya penyakit asam lambung, terus emang bermasalah dengan ususnya kan kayak gitu kan, harus dijaga pola makan. Terus kebetulan juga pas hamil tuh si janinnya tuh neken ke lambung. Jadi perutnya kan, rahimnya membesar. Akhirnya kan neken ke lambung, terus kata dokter hipersalivasi. Pada saat bulan keberapa sih langsung anfal ke rumah sakit tuh? Tiga bulan. 3 bulan pertama hamil itu udah mulai, awal bulan juga udah mulai sebenarnya. Pada saat hamil tuh kita juga nggak tahu ya hamilnya kapan. Karena waktu dulu itu posisinya lagi di Jakarta, sekitaran bulan terakhir tuh bulan apa ya? Maret itu kita nggak tahu hamil, cuman pada saat menjelang malam maghriban ya. Iya kalau nggak salah. Maghrib tahu-tahu istri pengen rujak kedongdong. Itu kan aneh sebenarnya. Yang dulunya nggak pernah suka rujak tuh cuman ya pengen rujak, ya udah beli gitu kan. Arbi sama istri biasanya suka beli rujak, tapi ini maghrib pengen rujak, mau nggak mau. Maghrib deh, jam 9 malam. Enggak. Iya kayaknya. Malam. Ya menuju malam kayak gitu kan. Iya. Langsung kita ke supermarket. Bukan supermarketnya di mana, di ini ya, Kuningan ya? Nggak tahu deh, iya deh. Pokoknya di daerah situ, daerah Kuningan. Datang sana ternyata nggak nemu ya. Adanya apa? Salah atau apa gitu ya? Ya mungkin. Lupa lagi. Ya nemunya kayak gitu. Cuman itu awal mulanya kenapa pengen rujak. Akhirnya saya tuh ngerasa aneh. Jadi ya udah sekalian beli test pack. Bisa jadi hamil mungkin ya. Iya, langsung beli test pack. Pas dicek ternyata strip 2 gitu kan. Positifnya hamil, bukan positif corona. Kayak gitu. Emang lagi musim corona awal. Ya, musim corona. Jadi bukan positif corona tapi positif hamil kebanyakan kayak gitu kan, diam-diam di rumah. Job waktu di Antv kan juga itu masih ngejob ya, masih kerja. Jadi nggak tahu proses bahwa ini lagi hamil kayak gitu. Dari awal situ mulai mual, sering muntah, terus sering sakit lambung, bolak-balik ke rumah sakit juga. Sebenarnya gini sih, waktu pas hamil tuh kan pastilah awal-awal pengennya tuh makan makanan yang asem. Sedangkan ini kan punya penyakit asam lambung, jadi emang jadi bermasalah sih, jadi sering ke dokter, sering sakit kayak gitu sih. Ya itu penyebabnya. Jadi emang udah ada riwayat sakit lambung. Terus lagi hamil kan hormonnya lagi apa ya disebutnya tuh,
bertambah atau misalnya ada perubahan hormonal gitu kan. Jadi pengennya tuh kalau hamil tuh kalau nggak pedas, asem kayak gitu kan. Pengennya yang Itu kan pantangan orang iya, sakit pantangan lambung juga. semua. Gimana coba kalau misalnya lagi sakit lambung tapi hamil, pantangannya ya itu penyakit lambung itu. Jadi sering mual muntah, obatnya apa kan kita nggak tahu gitu kan. Udah nyoba beberapa obat juga segala macam, disarankan dokter ini dan itu, tapi emang ini adalah perubahan hormonal dari lambung terus hamil juga. Jadi kita bingung, akhirnya kan mau nggak mau dirawat di rumah sakit kan, bolak-balik rumah sakit. Itu sih perjalanan awal-awal mula dari mulai hamil terus semua muntah dan segala macam gitu kan. Terus Sampai 9 bulan loh. sampai 9 bulan dari awal sampai akhir. Sampai di rumah sakit pas mau ngelahirin itu masih muntah. Iya. Beberapa jam sebelum lahiran itu masih muntah. Iya. Dan dari awal hamil tuh sampai 9 bulan tuh kemana-mana bawa kresek. Sampai di mall, itu di mall Kota Casablanca itu bawa kresek pernah muntah banyak kan di kresek. Dipegangin, jadi udah mau kelihatan mau muntah, kreseknya tuh dipegangin, jadi orang-orang tuh pada ngeliatin itu pada saat Orang nyangkanya corona. Ya pada saat pandemik disangkanya corona, jadi Arbi dikresekin di sini udah muntah gitu kan, takutnya kan berceceran di bawah. Pada ngejauh, ada yang mau teleponin siapa tuh, teleponin ambulans yang pada pakai iya, alat apa, baju yang iya, pelindung kayak gitu iya, lah. Pakai baju apa namanya tuh? Iya kan orang nyangkanya kan lagi pandemi jadi nggak ada yang berani. Disangkanya, padahal kan efeknya nggak terlalu kayak gitu juga kalau corona kan. Kayak gitu sih. Terus pernah pingsan juga. Arbi juga nggak tahu kan pada saat Alzen disunat kan pernah pingsan. Kita nggak tahu, malahan pas Alzen disunat tuh tahu-tahunya lagi pingsan, sakit lambung juga karena belum makan kan dari pagi ya. Karena kalau telat makan itu pasti kambuhnya banget kan. Kalau telat makan, terus makan pedas, terus banyak makan juga, ini naik neken ke lambung juga, serba salah ya, punya penyakit lambung, hamil, terus telat makan salah, banyak makan juga salah ya. Salah. Nggak boleh kekenyangan, nggak boleh lapar juga. Iya. Sebenarnya waktu pas disunat tuh si Aljen tuh baru disunat, mungkin karena lagi pandemi jadi kita nggak boleh bikin pesta kayak gitu, jadi dia pengen pesta nggak bisa lagi pandemi, terus dia malah pengen ke toko mainan, jadi ke mall. Untungnya ada yang buka sih toko mainan di mall. Bukan pesta, malah selamatan. Iya, kayak gitulah. Aljen mah pengennya tuh pesta. Iya, party katanya. Terus dia kan baru disunat, mungkin masih efek bius, jadi belum terasa sakit ya. Iya. Belum terasa sakit, jadi dia minta ke toko mainan, ya udahlah diturutin aja gitu. Videonya lagi sunat juga ada sebenarnya, nanti di share ya. Kalau boleh nggak di share kalau video di sunatnya, kalau ada, yang kalau masih marah-marah. Kakak marah-marah. Jadi jalannya tuh gitu, jadi kakinya tuh pengennya digendong sama bapaknya, cuman video lagi digendongnya nggak ada. Itu mamanya lagi hamil. Mamanya lagi hamil, pengen digendong sama ibu hamil juga, aneh-aneh. Iya, dia beli mainan, terus Dini waktu itu ke toilet ya. Di toilet tuh udah muntah-muntah, udah digotong sama security. Arbi nggak tahu, soalnya HP-nya lagi di tas, di sana dicas di kakaknya, di toko kakaknya. Cuman nggak tahu, makanya pas ditanya kok lama Arbi di toko mainan, ternyata pas disusul bener aja firasatnya udah tahu ada di ruang isolasi, udah pingsan. Satpamnya juga takut. Iya, takut corona, padahal itu ada riwayat lambung, dikasih tahu, ceritain juga ini bekas dari rumah sakit juga kan itu kan. Dia tahu, oh ya udah dibawa pulang langsung ke toko obat beli Sucralfate kayak gitu kan. Langsung lumayan sembuh. Ya dari situ sih jadi nggak mau ke mall lagi, orang lagi corona juga sih. Jadi banyak juga yang nggak ke mall. Ditemenin. Nah ini kan anaknya cewek, kita kan punya anak cowok. Itu dulu kan nggak tahu kan kalau misalnya anaknya cewek atau cowok, ya udah pasrah aja. Ternyata anaknya cewek. Iya. Seneng berarti ya kita punya sepasang. Sebenarnya sih nggak dipatok juga. Pokoknya ini anaknya harus cewek, nggak juga sih. Kita juga kan mau punya anak juga nggak dipatok. Ini harus punya anak sekarang, nggak juga kan? Iya, terserah. Kita juga nggak apa namanya tuh, nggak
mentargetkan tahun ini harus punya anak, berjalan dengan semestinya karena dari awal kita nikah pun nggak pakai KB dari awal. Iya. Nggak pakai KB. Iya. Gitu. Sedikasihnya aja. Sedikasihnya aja. Tahu-tahu hamil punya anak cewek, ya udah berkah alhamdulillah. Terus pada saat melahirkan juga nggak terlalu sakit, lancar ya? Iya. Dulu waktu lahiran pertama sih emang agak trauma juga sih, sakit. Yeah. Sakitnya agak trauma, masih agak takut gitu. Cuman pas lahiran kedua sebenarnya agak deg-degan sih, takut kayak pertama gitu. Cuman anehnya pas melahirkan kedua tuh nggak kerasa sakit sama sekali. Malah orang-orang yang di rumah sakit tuh pada aneh. Kok bisa sih kayak sehat-sehat aja, kayak nggak habis ngelahirin gitu, jalan biasa kayak gitu, ke toilet sendiri, nggak dibantu sama suster, malah kamu ninggalin Dini. Ini sendiri ke toilet segala macam. Jadi si proses mau lahiran sebenarnya kan dari awal juga kan dia trauma dari lahiran pertama. Jadi kalau dulu pada saat hamil pertama saya belum terlalu mengerti tentang hypnobirthing, tapi belajar proses hypnobirthing itu seperti apa. Pertama yang dilakukan adalah mengurangi trauma dari ibu hamil, karena kan proses hamil pertama takut hamil lagi, takut nggak normal lagi gitu kan. Iya. Maksudnya dulu diinduksi juga, terus agak dijahit juga, karena takut juga dari hamil pertama lahiran gitu kan. Yang pertama itu harus dinormalkan dulu proses si traumanya. Udah gitu langsung proses mengurangi rasa sakit. Jadi ditanamin anchor tuh kan sebuah gitu jangkar emosi, biar pada saat ngelahirin nggak terlalu sakit. Sebenarnya masih ada rasa sakit, cuman dikurangi intensitas rasa sakitnya. Kalau misalnya dihilangkan rasa sakitnya tuh bisa aja, cuman nggak akan terlalu ini adalah alaminya orang melahirkan adalah rasa sakitnya seperti ini, nggak bisa dihilangin sebenarnya. Bisa aja dihilangin, cuman ya udah mending ngerasain alami sakitnya tuh seperti apa gitu. Tapi nggak emang sih masih ada rasa sakit, tapi bedanya nggak sesakit kayak waktu melahirkan Aljain kan. Dan karena sih normal dua-duanya. Prosesnya juga bentar ya? Bentar sih. Bentar, cuman emang berapa? induksi 2 jam gitu ya? Enggak 2 jam. Cepet. Bentar ya? Oh ya. Tapi lahirnya nggak selama Aljain, ini lebih cepat. Iya. Ya gitu. Jadi si anchor-nya tuh ditamanin di punggung tuh di anchor. Jadi kalau misalnya dipijitin di punggung sama di tangan dipegang, itu nggak akan terlalu bikin rasa sakit. Oh jadi hypnobirthing tuh gitu ya? Iya, jadi nggak sakit tuh karena hypnobirthing? Beberapa, karena kan fasenya pada saat bulan ke-8 dan mau ke-9 itu dilakukan hypnobirthing. Nah itu baru ditanamin sugesti. Jadi kalau misalnya dipegang punggung atau misalnya di sekitaran tangan dipegang, itu mengurangi rasa sakit sebenarnya. Oh, pantas saja ya nggak terlalu sakit. Beda sih sebenarnya, udah deg-degan, udah trauma waktu lahiran pertama itu udah banyak gunting, pisau. Ngelihatnya sebenarnya sadar sebenarnya. Jadi hypnobirthing itu sadar sebenarnya, ada pisau gunting ngejajar kan dari awal mau lahiran. Tuh lihat ada gunting, aduh takut. Padahal kan udah tanamin anchor, kalau misalnya dipegang di pinggang atau sampai punggung tangan juga, kalau misalnya dipegang itu akan berkurang efeknya tuh, efek bahagia, tenang, nyaman pada saat mau ngelahirin sebenarnya. Itu yang ditanemin. Oh gitu. Biasanya. Ya. Makanya pas abis ngelahirin, loh kok kayak suster-suster di rumah sakit, ibu kok bisa jalan sih? Ya terus emang harus gimana? Bingung. Si susternya sama dokternya juga, kok ini udah bisa jalan katanya. Ya udah bisa jalan kalau misalnya. Masa harus drama? Masa harus drama ini gituin susternya? Masa harus drama gitu? Harus lebay-lebay, diam di kasur? Iya, diam di kasur kayak gitu. Sebenarnya pengen cepet pulang juga sih kan. Ada Aljain juga di rumah yang nungguin. Soalnya kan lagi pandemi, jadi nggak boleh ada yang jenguk. Ya waktu Arbi, waktu kamu ngerasa sebenarnya proses mau lahirnya tuh sakit di sini dulu, asalnya sakit mah dulu, lambung naik, akhirnya dibawa ke rumah sakit, itu belum mau lahiran sebenarnya, tapi pada saat di situ Aljain ikut, jadi cuman bertiga ke rumah sakit, Aljain ngikutin jam papanya. 12 malam itu. Jam 12, Aljain nungguin di depan ruang UGD. Kasihan sambil bawa bantal dia tiduran gitu kan, ibunya di ruang UGD. ruang ICU, terus bapaknya beli obat. Serius ini masuk ICU? Terus ngambil resep, terus nyari-nyari obatnya tuh ada di Santo Yusuf, ada K24, di Kimia Farma nggak ada, putar-putar. Aljain ikut muter-muter. Pada saat itu jam
Malam. 1 malam keliling. Kenapa dia nggak nunggu di rumah sakit? Takut dia enggak, rumah sakit sepi kayak gitu enggak, jadi rumah sakitnya sepi banget, jadi cuman kita doang kayaknya yang dirawat. Ajan ikut, Pak mau ikut, ya udah ikut. Dia dalam keadaan ngantuk jadi seger juga, ngikut-ikut papanya nyari obat segala macam kesana kemari. Itu sampai bolak-balik 4 kali balikan nyari obat untuk lambung, karena kan kondisinya lagi ada bayi dalam kandungan, jadi agak riskan juga kalau misalnya itu nunggu diagnosa dari dokter dulu kan, nggak sembarangan sih susternya atau bidannya ngasih Karena obat. ada bayi. Karena ada bayi, takutnya kan ada komplikasi ke bayi juga. Itu ini udah marah-marah, cepat hati sakit. Iya, ini kan tapi ada bayi nggak bisa. Ini tunggu ya, jadi si detakan jantung bayinya tuh dicek berapa jam ya? Sejam gitu ya? Sejam tuh lama banget Emang nungguin. kesel sih. Kenapa periksa bayi? Ini udah mau sekarat, udah pias, udah matanya nggak, ini udah, aduh takutnya nggak ketolong atau kayak gimana. Ternyata itu nungguin diagnosa dari mesin apa gitunya, mesin buat ngecek bayi gitu kan detak jantungnya. Iya. Takutnya ketika diinfus detak jantung bayinya hilang, tapi ternyata nunggu diagnosa. Terus kata dokter, dok ya ini gitu kan, oh ya silakan beli obat ini langsung diresepin. Harus cari sama Alzen, keliling-keliling Santo Yusuf, K24, Kimia Farma untuk nemu di Santo Yusuf. Itu kan yang pertama. Wah, udah takut duluan, ternyata udah membaik, akhirnya tidur. Pas pagi-pagi tuh udah seger gitu kan, udah Iya, nggak udah terlalu sakit, sembuh. walaupun masih ada rasa sakit, cuman nggak terlalu sakit gitu Nggak kan. terlalu, udah sembuh lah. Nah, si dokternya datang. Ini udah berapa minggu? Ternyata udah 40 minggu lebih ya? Iya, 40 minggu lebih 3 hari. 40 minggu lebih 3 hari. Betah dia. Terus dokter nanya, ini mau sekalian lahiran? Kaget kan? Mau sekalian lahiran gitu kan? Tadinya kan cuma mau ngobatin lambung doang, tapi ini ngecek mau lahiran sekarang. Tanya ke istri, mau lahiran sekarang? Ya udah deh sana, ya udah lahiran sekarang. Yang bolak-balik. Daripada bolak-balik. Terus udah selesai jam 10 itu di rapid test dulu. Di rapid testnya cuma Banyak kamu doang. banget, rapid test apa cek lagi? darah, terus Hepatitis. pokoknya Banyak diambil banyak darah. disuntik, diambil darahnya nggak cuma setetes kayak rapid test, cuman diambil darahnya itu berapa ml, Banyak serot, banget itu kan tuh. banyak tuh, ngeri kan, serot disuntiknya gini Banyak banget. disedot gitu kan. Udah gitu langsung jam 11 di tes segala macem, jam 12 udah keluar negatif corona, langsung jam setengah 1 itu mau nggak mau diinduksi karena emang belum bukaan juga. Pas Udah bukan, belum bukan apa? 1. Ini bukan 1 tapi nggak terlalu gede kan bukannya. Iya. Langsung dilakukan induksi karena bukan 1 ke bukaan yang lainnya tuh akan lama sebenarnya. Iya. Jadi dilakukan Nggak induksi. tahu sih, ini dua-duanya induksi juga. Iya, karena kan riskan juga, udah lama 40 minggu lebih. Terus ada sakit lambung juga, keadaannya udah sehat kan, takutnya ada sakit lambung lagi. Ya udah diinduksi, akhirnya jam berapa ya? 3 lebih kurang lebih lah. Jam 3. Jadi jam 1 sekian, setengah 2-an diinduksi, jam 3 tuh udah lahir Dedek Kiel Daldiar. Sebenarnya sakit Dimasya. sih, sakit, cuman nggak terlalu sesakit waktu dulu. Iya, makanya udah ngelahirin tuh bisa jalan. Waktu aja Borora jalan. Nggak bisa jalan sama sekali, udah sakit sebenarnya. Terus berapa hari tuh naik motor. Iya, Motor. Saya udah bingung. bisa. Padahal Makanya nggak sengaja itu teh. Itu lagi dalam keadaan apa ya? Mau ke minimarket, cuman yaudah ayo cepetan naik motor. Kirain duduknya tuh minggir kayak gini. Ternyata duduknya tuh ngangkang. Takutnya kan itu bekas lahiran si Dedek Kiel. Takutnya kan Sobek. Iya, sobek takutnya. Ternyata pas ditanya di tengah jalan tuh, itu kenapa duduknya kayak gitu? Oh iya ya, nggak sadar tapi nggak sakit, itu aneh gitu kan. Iya. Ternyata penyembuhannya secepat itu melahirkan tuh. itu emang efek hipnobirthing nggak sakit apa Nggak gimana? tahu. Itu emang kamunya udah sehat sebenarnya. Efek hypnobirthing kan pada saat ngelahirin, di sugestinya, di anchoringnya, pada saat mau melahirkan rasa sakitnya tuh akan berkurang dari 100% ke 50% atau bahkan lebih berkurang dari sebelumnya gitu Begitu kan. ya. Saya besoknya udah bawa motor sendiri sama Alden kan, cari sarapan gitu, keliling-keliling sekitar rumah Iya. lah. Jadi ayo kita cari sarapan pakai motor. Mama bisa. Aneh itu. Udah bonceng Alden sendiri. Udah aja juga bingung juga itu kan cepet. Makanya para tetangga, keluarga juga itu disebut palor teh apa bahasa Indonesia?
ngeri, takut gitu kan, bekas lahiran itu emang nggak sakit. Dan istri bilang nggak sakit, kalau emang sakit ya sakit, kalau enggak Iya, ya ngapain enggak, drama juga ya. Iya. Kalau nggak sakit ya enggak, kalau emang sakit ya sakit gitu. Iya. Kalau emang lagi sakit minta ke rumah sakit gitu. Iya. Tapi kalau enggak ya Tapi ngapain? ini enggak ya enggak gitu kan, Iya. biasa aja. Ngapain juga. Hmm. Kalau nggak sakit ya udah. Gitu sih. Ya udah, itu Nggak ngerti perjalanan. juga. Kenapa ya? Ya itu pengaruhnya sebenarnya mengurangi rasa sakit tuh pada saat mau melahirkan menggunakan teknik Ya, hypnobirthing. soalnya Jadi, dulu nggak pakai hypnobirthing enggak, sih. belum Jadi terlalu penyembuhannya mengenal, agak karena kan lama. dari awal Arbi belajar kan pada saat nikah tahun 13. 2013 pada saat Alzen juga kan. Nah kayak itu baru mendalami tentang hypnobirthing karena itu sangat menolong pada saat ada yang mau ngelahirin gitu. Iya, Jadi jadi belajar. kalau dulu kan waktu pas baru lahirin Aljen, nggak mau lagi. Takut udah berarti. Tapi kalau sekarang yang nggak apa-apa kok, ayo bikin lagi. Aduh, bikin lagi. Bikin lagi. Azen adiknya mau berapa, Zen? Dia mau 12. Mau 12. tiga lagi katanya. Ya udah, semoga diberi rezekinya 3 anak lagi. Ini ibunya juga udah mau sebenarnya. Cuman kan nunggu dulu sebenarnya. Ya udah nunggu 3 tahun Yang lagi. malah berarti. nunggu bayi agak gede dulu, 3 gitu kan tahun harus lagi. menyusui dulu. Menyusui. Yaudah, berarti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Itu perjalanannya pada saat mau proses hamil, terus bolak-balik rumah sakit segala macam, bawa kresek kemana-mana, ngerasain hipersalivasi, mual muntah berlebihan, kemana-mana selalu ngeludah, bawa kresek kemana-mana, ngeresek, ganti kresek Tapi lagi. benar loh, emang waktu hamil tuh sakit gitu ya. Tapi abis melahirkan ngerasa sehat banget. Iya. Aneh ya? Jadi nggak ada efek-efek lagi. Jadi dulu mual muntah udah ngelahirin nggak ada efek-efeknya gitu. Iya. Emang itu perubahan hormonal ketika hamil sebenarnya. Oh gitu. Oh, udah ngantuk. Ini juga bikin videonya malam banget. Jadi kayaknya ngantuk, capek. Ya udah, nanti lanjut lagi ya di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, comment, subscribe di channel Arbi Alfarisi. Jangan kemana-mana, tetap di Arbi Alfarisi channel. Bye. Berapa menit? Cik lihat muka Dini.